Cara mudah pemula belajar menjahit menggunakan mesin jahit manual. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Lilis Nurfaiza. Kali ini aku mau share tutorial cara mudah pemula belajar menjahit menggunakan mesin jahit manual. So, sebelum ke pembahasannya, seperti biasa, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa dukung channel ini dengan tekan like, subscribe, follow, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat pemberitahuan dari video terbaru aku. Karena pastinya aku bakal share seputar dunia jahit-menjahit. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah setia dukung channel ini. Semoga channel ini dapat terus berkembang dan dapat memberikan edukasi seputar dunia jahit menjahit. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan tema kita, belajar menjahit menggunakan mesin jahit manual. Kebetulan mesin jahit yang aku punya ini adalah mereknya Butterfly. Kemudian untuk bentuk fisiknya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan berhubung mesin jahit aku ini udah diganti pakai daya listrik atau udah dipasangin dinamo listrik, dia jadi pengerjaannya itu menggunakan daya listrik dan kecepatannya tuh udah lumayan high speed ya, tidak menggunakan daya manual ataupun mengobel dengan tangan maupun menggayuh menggunakan kaki. Jadi tinggal kita injak pedalnya aja, itu mesin udah bisa bekerja. Karena fan beltnya yang untuk manual itu lagi rusak atau udah usang, dia harus diganti yang baru. Jadi ini aku contohin pakai dinamo listrik ya teman-teman. Jadi kita belajar menjahit menggunakan mesin jahit manual ini tetapi menggunakan tenaga listrik. Misalkan kalian belum dipasangin dinamo, itu jauh lebih bagus karena kita kalau belajar mending belajar dari yang susah. Jadi kalau kita menemuin mesin jahit yang udah high speed itu udah lebih enak adaptasinya ya. Karena belajar dari yang sulit ketemu yang mudah itu kita nggak kaget. Tapi kalau kita belajarnya udah dari yang mudah terus kita kesehariannya pakai yang susah, itu nanti kita adaptasinya memulai lagi itu dari nol. Mending kita belajar dari nol. Kemudian nanti kalau kita mau upgrade ke mesin yang high speed itu dia kitanya tuh udah terbiasa gitu ya, bisa mengatasi hal-hal kecil maupun hal-hal besar itu dengan santai. Dan mesin manual itu biasanya banyak melatih kesabaran kita juga ya. Oke, pertama di sini mesin manual yang aku punya ini, dia mereknya Butterfly, dia udah dilengkapi dinamo listrik dan bentuk dinamonya seperti ini ya teman-teman. Dia udah dipasang di bagian badan mesin jahit manual. Jadi pemasangannya kurang lebih seperti ini. Ini bautnya di sini, kemudian ini ada kabel yang menyatukan di bagian badan mesin dinamonya untuk memperkerja dinamonya untuk memudahkan mengerjakan jahitan. Nah, dia nyatu di bagian pedal mesin dan ke stop kontaknya. Nah, ini untuk kabelnya ya. Kemudian untuk komponen-komponen mesin jahitnya aku udah pernah share di video aku sebelumnya. Aku udah jelasin bagian komponen-komponen yang ada di mesin jahit manual ini beserta fungsinya. Kalian bisa backup di video aku sebelumnya ya teman-teman. Lanjut, kita belajar cara pemasangan benang ya. Untuk pemasangan benang, di sini ini ada tiang benang. Tujuannya untuk meletakkan benang ya. Kita letakkan tiang benang di sini, dan ini bagian untuk menyepul benang. Tetapi kalau aku biasanya nyepul benangnya itu tanpa menggunakan ini ya. Jadi lebih enak secara manual. Jadi cara nyepulnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk bentuk spoolnya, dia bentuknya lebih kecil ya teman-teman. Bentuknya kecil seperti ini dibanding mesin high speed.
mesin high speed itu kelihatannya bentuknya sama, cuma dia ukurannya udah berbeda ya teman-teman. Bedanya cuma sedikit banget, tapi nanti kalau dipasang itu beda ya. Jadi kalau bentuk mesin kecil, kalau kita beli di perlengkapan alat jahit, kita bilangnya mau beli spool untuk mesin kecil atau mesin jahit manual. Biasanya mesin jahit manual dan mesin jahit portable dia spoolnya hampir sama ya, atau bisa dibilang itu sama, tapi tergantung mereknya ya teman-teman. Nah ini untuk mesin manual dia spoolnya seperti ini. Untuk menyepul aku biasanya gunakan alat bantu pendedel seperti ini. Misalkan ininya kita macet atau alat yang buat nyepul otomatisnya macet, kita bisa gunakan cara ini ya teman-teman. Kita gunakan pendedel dan sepul beserta benangnya. Nah ini untuk sekedar contoh. Kemudian bagian kabelnya kita tancapin di bagian stop kontaknya ya teman-teman. Nah kelihatan ya. Kemudian bagian benangnya ini kita letakkan di bagian atas ini. Kemudian ini kita lilitkan, kelihatan ya teman-teman. Nah ini kita lilitkan. Kita lilitkan beberapa kali. 1, 2, 3. Dikira-kira cukup ya. Biasanya aku 5 kalian gitu. Udah cukup. Jadi posisi benangnya ini ke atas kemudian ke bawah sini ya. Dan tinggal kita letakkan pendedelnya seperti ini di tengah-tengah lubang spoolnya. Lalu kita injak pedalnya. Nah, posisi seperti ini. Jadi posisi benangnya itu dia maju, muter gini ya. Jadi posisi benangnya seperti ini. Kelihatan nggak teman-teman? Di sini kita belajarnya pelan-pelan ya. Semoga kalian paham. Nah, kita tinggal pegang ujungnya. Jari tangan kita yang sebelah kiri itu untuk memegang sisa benang yang panjang, kemudian tangan kanan itu untuk memegang bagian pendedelnya yang udah nyangkut spoolnya ya teman-teman. Tinggal kita injak pedalnya seperti ini. Nah, ini biasanya kalau misalkan nggak mau macet, ini kalian bisa letakkan di bawah lantai untuk benangnya. Oke. Nah, kita isi kira-kira segini ya. Lalu kita potong. Nah ini dia untuk hasil sepulan kita ya. Cara menyepulnya kurang lebih seperti itu untuk menyepul secara manual. Kemudian kita lanjut ke proses pemasangan benang. Nah ini untuk benang kita masukkan di sini. Kemudian dari sini kita tarik, lalu kita selipkan di sini, kemudian melalui roda sini ya. Nah seperti ini, kelihatan ya teman-teman. Kemudian kita selipkan di bagian lubang cengkolan sini, kelihatan ya teman-teman. Nah tinggal kita tarik. Oke, setelah itu pastikan ini benar ya. Nah,
Jadi posisi benangnya tuh kurang lebih seperti ini, dari atas sini kemudian ke sini, lalu melalui selipan roda ini, kemudian masukkan ke lubang cengkolan sini, kemudian kita selipkan di bagian sini, kelihatan ya, delas ke sini, dan yang terakhir kita masukkan ke lubang sini dalam. Lanjut, setelah di sini kemudian kita masukkan sisa benang yang terakhir ini atau ujung benangnya di lubang jarum ya, di lubang jarum sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, nah kita taruh di belakang sini. Untuk nomor jarum, biasanya aku gunakan nomor jarum kalau untuk menjahit yang bahan-bahan tipis itu aku gunakan nomor 11 ya. Tapi kalau untuk menjahit jeans aku biasanya gunakan nomor 16 kalau nggak salah. 16 atau nomor 21. Pokoknya jarum untuk menjahit celana jeans ukuran jarum mesin manual ya, karena aku kadang juga pakai mesin high speed, jadi kadang kalau nggak nomor 16 nomor 21 gitu. Oke, tapi berbeda ya mesin jarum yang digunakan untuk mesin jahit manual maupun untuk high speed itu dia beda bentuk jarumnya. Jadi kalau kalian beli jarum untuk mesin jahit, kalian harus jelas bilang mau beli jarum buat mesin apa dan untuk menjahit kain apa gitu ya. Nah, kita lanjut ke proses pemasangan spool. Dan ini skocinya bisa kita lepas ya. Cara melepas skocinya, nah ini proses nancapnya kan seperti ini. Nah, kita kalau mau ngelepas, kelihatan dari sini ya, kita tinggal buka pintunya ini. Nah, ini ada ceklekannya, kita tinggal buka seperti ini. Oke, nah itu untuk cara melepasnya. Kemudian ini di dalamnya ada spoolnya ya teman-teman. Nah, untuk pemasangan spool di rumah skocinya seperti ini. Oke, nah ini untuk memasangnya. Ini posisi spoolnya. Untuk bentuk skocinya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk bentuk skocinya dia seperti ini. Skoci untuk mesin manual juga berbeda dengan skoci untuk mesin industri ya. Cara pemasangannya, posisi benang yang mudah ditarik menghadap ke belakang gini ya. Kemudian cara memasangnya tinggal kita masukkan seperti ini, lalu kita tarik ke belakang gini, lalu kita selipkan di bagian sini. Nah, tinggal kita tarik, itu posisi spoolnya mudah ditarik ya. Nah, dia mudah ditarik seperti ini teman-teman. Oke, ini aku ulang ya. Untuk pemasangannya, pertama kita posisi skocinya seperti ini, lalu kita untuk spoolnya menghadap seperti ini, benangnya bisa ditarik ke belakang gitu ya. Lalu kita masukkan di sini. Nah, lanjut kita selipkan di bagian sini, kelihatan ya teman-teman. Nah, setelah diselipkan di situ, lanjut kita selipkan di bagian sini. Oke, nah kalau udah benar, dia pasti untuk ditariknya tuh mudah ya. Oke, seperti itu, mudah dipahami ya. Lanjut kita ke pemasangan. Untuk pemasangan spoolnya, pemasangan spool yang udah tertancap di rumah skoci, ini kita tinggal pasang. Posisinya tuh kalau mesin manual, pintunya itu menghadap
lurus gini ya, minus ya, menghadap minus seperti ini. Oke, lalu kita masukin ke dalamnya. Nah, posisi kalau dia udah bener masangnya itu dia bunyi mak ceklek gitu ya. Jadi pintunya ini kita buka, terus kita tancapkan, dan posisi ininya dia itu udah masuk ke bagian selahnya ini ya, kelihatan ya. Jadi posisi masuknya seperti itu, dan sisa benangnya itu kita tarik keluar, lalu kita tutup. Oke, kemudian kita bisa mulai menjahit. Nah, untuk jaraknya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau ke bawah itu dia makin renggang ya, tapi kalau ke atas itu jahitan makin kecil, kayaknya seperti itu. Kita coba dulu ya. Nah, kita mulai untuk mengangkat sepatunya. Nah, ini posisi sepatu di bawah. Untuk mengangkat sepatunya kita tinggal naikin aja posisi sepatunya. Nah, ini untuk mengontrol sepatu jahit agar mudah dinaik turunkan. Oke, kita naikkan, kemudian kita mulai ngejahit. Kita naikkan lalu kita turunkan. Nah, jadi ukuran jahitannya seperti ini ya. Untuk suara mesinnya memang agak berisik ya. Nah, ini kita lihat hasil jahitannya. Jadi hasil jahitannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan ini awalan tadi emang agak rendet, tapi dia kalau udah jalan beberapa langkah dia bakal normal. Tapi tergantung ya. Biasanya kalau alurnya udah bener, alur benangnya udah kenceng gitu, udah tepat, dan pemasangan jarumnya udah tepat juga, dia nggak ada kendala. Tapi kalau misalkan alurnya ada yang salah atau pemasangan spoolnya kendor gitu, dia pasti jahitan agak renggang atau jahitannya tuh kendor. Kita coba lagi. Ini kita atur langkahnya kalau misalkan kita mulai ngejahit. Jadi kalau kita mau jahit kuncian, pertama kita bisa atur menggunakan ini. Kita angkat-angkat sepatunya, naik turun, itu untuk mengunci jahitan. Lalu untuk jahit biasa tinggal kita jahit lurus seperti ini. Jadi udah aku jelasin ya. Kalau ini untuk mengontrol langkah jahitan mau renggang atau rengkatnya, kita atur menggunakan tension yang di sini. Jadi semakin ke atas kita putarnya atau ini kita naikkan ke atas, itu jarak jahitannya tuh lebih rengkat. Tapi kalau kita turunkan, posisi turun seperti ini, jahitannya itu agak renggang. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya untuk langkah jahitannya. Oke, kita mulai lagi ngejahit. Untuk kita membuat kuncian, aku ulang caranya dengan menaik turunkan sepatunya aja, dan kita maju mundurin jahitan kita. Ini namanya jahit kuncian. Nah, cara mengunci itu seperti ini. Oke, kita potong sisa benangnya. Jadi hasil kunciannya tuh kurang lebih seperti ini ya. Di back top gitu. Nah, untuk hasil jahitannya seperti ini. Mudah ya untuk kita belajar menjahit itu. Nah, itu dia cara pemula belajar menjahit menggunakan mesin jahit manual yang udah dipasang dinamo listrik. Kalau secara manual tinggal kita ayunkan menggunakan tangan dan kaki. Hasilnya hampir sama, cuma kalau menggunakan dinamo dia pengerjaannya nggak begitu menguras tenaga gitu ya teman-teman.
Untuk posisi jarumnya seperti ini ya teman-teman. Jadi bagian yang ada pipihnya dia menghadap kanan, dan bagian yang rata dia menghadap kiri. Jadi dari benang terakhir itu masuknya dari sisi sebelah kiri, keluar sisi sebelah kanan gitu ya. Untuk melebas jarumnya kita tinggal putar aja pada bagian baut atau skrup jarumnya sini, tinggal kita ganti. Untuk mengganti sepatu mesin kita tinggal putar skrupnya ini ke belakang untuk melepas sepatu atau mengganti sepatu ini menggunakan sepatu mesin jahit lainnya. Misalkan untuk menjahit rit Jepang kita bisa menggunakan sepatu rit Jepang seperti ini. Tinggal kita ganti bagian sepatunya dengan cara melepas skrup yang mengaitkan antara sepatu mesin dengan tiang jahitnya ini ya. Mudah dipahami ya. Nah, itu dia review cara mudah belajar menjahit menggunakan mesin jahit manual. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan seputar tutorial menjahit menggunakan mesin jahit manual ini, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you for watching. Jangan lupa dukung channel ini dengan tekan like, subscribe, follow, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat pemberitahuan dari video terbaru aku. Karena pastinya aku bakal share seputar dunia jahit menjahit, dan semoga video ini atau channel ini dapat terus berkembang dan beredukasi. Selamat mencoba, see you next video, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.